Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifna Dwi Stefani, NIM 19110030076 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar yang berjudul Kritik Sosial dalam Novel Segala yang Diisap Langit, karya Pinto Anugrah sebagai alternatif bahan ajar pengajaran sastra di SMA, tinjauan Sosiologi Sastra. Yang pertama, latar belakang masalah. Di sini saya akan memaparkan 5 poin. Yang pertama, novel sebagai media kritik sosial dalam kehidupan nyata bagi para sastrawan. Poin 2, novel Segala yang Diisap Langit karya Pinto Anugrah sebagai representasi dari kritik sosial seperti moral masyarakat yang menjadi cerminan dari masyarakat Indonesia. Poin 3, penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra Alan Swinglewood. Prinsip dari sosiologi sastra yakni melihat bahwa adanya sastra menjadi cerminan masyarakat. Poin keempat, novel ini sesuai dengan kelayakan bahan ajar yaitu dari segi bahasa, psikologi, dan latar belakang sosial budaya. Poin 5, novel ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran karya sastra khususnya novel ke dalam kurikulum pendidikan yakni KD 3.9 dan 4.9. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini saya menuliskan 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kritik sosial yang terkandung dalam novel Segala yang Diisap Langit, karya Pinto Anugrah dengan tinjauan sosiologi sastra. Yang kedua, bagaimana kesesuaian novel Segala yang Diisap Langit, karya Pinto Anugrah sebagai alternatif bahan ajar pengajaran sastra di SMA dengan tinjauan sosiologi sastra. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini saya menuliskan 2 tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan kritik sosial yang terkandung dalam novel Segala yang Diisap Langit, karya Pinto Anugrah dengan tinjauan sosiologi sastra. Yang kedua, mendeskripsikan kesesuaian novel Segala yang Diisap Langit, karya Pinto Anugrah sebagai bahan ajar pengajaran sastra di SMA dengan tinjauan sosiologi sastra. Yang kelima, manfaat dari penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama, manfaat teoretis. Diharapkan penelitian ini dapat memperdalam pemahaman kritik sosial dalam karya sastra. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama bagi guru, sebagai masukan untuk pengembangan materi bahasa Indonesia khususnya di bidang sastra. Yang kedua, bagi pembaca, menumbuhkan minat baca masyarakat khususnya dalam apresiasi karya sastra. Kajian hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini ada 5 penelitian berupa 2 skripsi dan 3 jurnal. Antara lain yang pertama, judul Kritik Sosial dalam Novel Jala karya Titis Basino PI Kajian Sosiologi Sastra yang ditulis oleh Inuk Setiani, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2009. Yang kedua, judul Kritik Sosial Papua dalam novel Tanah Tabu karya Anindita S. Taif yang ditulis oleh Sutiono, mahasiswa Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2010. Yang ketiga, judul Kritik Sosial dalam novel Orang-orang Oitimu karya Felix Kanesi serta relevansinya sebagai bahan ajar di SMA, tinjauan sosiologi sastra yang ditulis oleh Muhammad Sukma Aji dan Zainuddin Arifin tahun 2021. Yang keempat, judul Kajian Sosiologi Sastra dan Pendidikan Karakter dalam Novel Nun pada sebuah cermin karya Afifah Afra serta relevansinya dengan materi ajar di SMA yang ditulis oleh Yusuf Mufil Raharjo, Herman I. Waluyo, dan Kundaru Sandono, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret. Yang kelima, judul
Konflik sosial dalam novel Maryam karya Oki Madasari, kajian sosiologi sastra yang ditulis oleh Margareta Ervina Sipayung, mahasiswa program studi sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma. Berikut kajian teori pada penelitian ini, yaitu ada 7. Yang pertama, karya sastra, yakni menjelaskan hakikat karya sastra dan fungsi karya sastra. Yang kedua, novel, yakni menjelaskan pengertian novel dan ciri-ciri novel. Yang ketiga, novel Segala yang diisap langit karya Pinto Anugrah. Yang keempat, menjelaskan sastra, masyarakat, dan permasalahan sosial. Yang kelima, menjelaskan tentang kritik sosial. Yang keenam, menjelaskan bahan ajar. Dan yang ketujuh, membahas pembelajaran sastra di Indonesia. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini saya menuliskan yang pertama, dari atas merupakan judul penelitian ini, yakni kritik sosial dalam novel Segala yang diisap langit karya Pinto Anugrah sebagai alternatif bahan ajar pengajaran sastra di SMA, tinjauan sosiologi sastra. Kemudian penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra Alan Swingwood dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode dan teknik, yaitu metode studi pustaka, teknik simak dan catat, serta dibantu dengan kartu data. Sehingga dihasilkan kritik sosial yang ada pada novel Segala yang diisap langit karya Pinto Anugrah, kemudian dikaitkan dengan bahan ajar pengajaran sastra di SMA. Dari sini kritik sosial menurut Sodikin ada 5 macam. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga hukum, yang keempat budaya, dan yang kelima pertahanan keamanan. Sedangkan bahan ajar ini menurut Rahmanto, yang pertama aspek kebahasaan, yang kedua aspek psikologi, dan yang ketiga aspek latar belakang budaya, sehingga dapat menyimpulkan sebuah hasil. Berikutnya metode penelitian. Dari penelitian ini, yaitu terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kritik sosial dan kesesuaian novel Segala yang diisap langit sebagai bahan ajar pengajaran sastra di SMA. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat dari penelitian ini yaitu dilakukan dimanapun dan tidak terikat oleh waktu. Sedangkan waktu yang dipilih dalam penelitian ini yaitu 3 bulan. Selanjutnya subjek dan objek penelitian ini, yakni subjek berupa novel yang berjudul Segala yang diisap langit karya Pinto Anugrah, sedangkan objeknya kritik sosial dalam novel Segala yang diisap langit karya Pinto Anugrah. Metode dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan teknik simak catat. Tahapannya yaitu membaca secara berulang-ulang, mencatat data berupa kritik sosial dalam novel Segala yang diisap langit karya Pinto Anugrah, mengklasifikasi, dan menetapkan data tersebut sesuai kajian. Selanjutnya, instrumen penelitian ini menggunakan peneliti sendiri berbekal teori kritik sosial dan sosiologi sastra Alan Swingwood dibantu dengan kartu data. Selanjutnya, teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik iterator berupa keajekan serta ketekunan dari peneliti sendiri. Selanjutnya, metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Tahapannya, mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, mengkaji, dan menginterpretasikan data. Yang terakhir, daftar pustaka pada penelitian ini, yakni ada 12.
yang terdiri dari beberapa buku, skripsi, dan jurnal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.